Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jalur rempah. Ya, ini ada gambar peta Indonesia eh, yang merupakan jalur-jalur penghasil rempah di Nusantara. Nusantara adalah negeri yang diberkahi, dipilih Tuhan sebagai tempat pertama di bumi untuk menumbuhkan rempah. Tom Pyres dalam bukunya Suma Oriental pernah mengisahkan pengalamannya selama berada di Nusantara dan ia menulis pedagang Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor, maksudnya wilayah Nusa Tenggara Timur, untuk kayu cendana, Banda, Kepulauan Banda maksudnya, untuk bunga fuli atau pala, dan Maluku untuk cengkih. Nah, barang-barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia, kecuali di Timor, Banda, dan Maluku. Ya, karena daerah tersebut merupakan tempat-tempat penghasil rempah. Nusantara adalah ibu rempah yang melahirkan jenis rempah raja seperti cengkeh, pala, dan cendana. Oke, kalau kalian lihat, nah ini cengkeh nih. Ini cengkeh, kemudian ini pala, dan ini adalah cendana. Nah, pada masanya jenis rempah raja tersebut pernah bernilai lebih mahal daripada emas. Bahkan Belanda waktu itu pernah menukar wilayah Manhattan yang sekarang menjadi New York dengan Pulau Run di Kepulauan Banda. Jadi waktu itu Belanda menguasai wilayah di Amerika Serikat sekarang, namanya Manhattan. Nah, karena keinginan Belanda yang begitu kuat untuk menguasai rempah-rempah, nah waktu itu diadakan perjanjian dengan Inggris. Nah, Inggris waktu itu berkuasa di Pulau Run, Kepulauan Banda. Kemudian disepakatilah tukar wilayah antara Manhattan dan Pulau Run. Yang awalnya Manhattan punya Belanda, Pulau Run punya Inggris, kemudian ditukar kepemilikannya karena Belanda menginginkan rempah-rempah dari Pulau Banda itu bisa menjadi milik Belanda. Nah, rempah merupakan salah satu komoditas penting dalam perniagaan, sekaligus menjadi pemikat bangsa-bangsa asing, baik dari Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, maupun Eropa untuk bisa datang ke Nusantara. Ibnu Sina pernah berkata bahwa cengkeh itu dapat menambah aroma kelezatan masakan, menajamkan penglihatan, dan meringankan pusing. Dokter lain juga pernah berkata, cengkih ini berkhasiat mengusir mual dan aroma wanginya dapat menguatkan otak yang mengalami penyumbatan akibat banyaknya darah kotor dan juga bisa memberikan kekuatan imunitas
pada hati dan membahagiakan diri. Oke, di sini bisa digambarkan bagaimana manfaat dari cengkeh. Nah, kita kan sekarang di masa pandemi, kita merasa bahwa kesehatan itu ternyata begitu mahal harganya. Nah, salah satu yang bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan imunitas, yaitu bisa jadi dari rempah-rempah seperti cengkeh ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sina. Ya, beliau kan merupakan bapak dari kedokteran modern. Jadi kita bisa menggunakan cengkeh dan rempah-rempah lainnya untuk dikonsumsi supaya bisa meningkatkan imunitas kita. Penggunaan rempah itu juga bisa ditemukan di Mesir. Ya, jadi waktu ketika diadakan penelitian terhadap mumi dari Raja Ramses II, itu ditemukan lada hitam di lubang hidung Ramses II. Nah, ternyata salah satu fungsi dari lada hitam adalah sebagai bahan untuk pengawetan. Jadi di sini bisa digambarkan bagaimana rempah itu begitu mendunia dan itu sudah terjadi jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Digunakan untuk kesehatan dan bahkan untuk pengawetan. Nah, di sini adalah contohnya untuk pengawetan mumi. Sebuah lukisan yang terdapat di dinding makam Snefer di Luxor sekitar tahun 1426 sampai 1400 sebelum Masehi itu menggambarkan tentang perahu di Sungai Nil. Nah, konstruksi kapal tersebut menunjukkan bahwa Mesir kuno itu pernah mendapatkan dupa dan rempah-rempah dari tempat yang tidak terlalu terpencil. Jadi di sini maksudnya kalau kalian perhatikan kapalnya, itu kapalnya adalah kapal yang sederhana, bukan kapal yang besar banget. Artinya rempah-rempah itu sudah ada sejak 1400 tahun sebelum Masehi di tempat yang di sekitar Mesir. Maksudnya seperti itu. Jadi artinya di sini bisa menggambarkan bahwa perdagangan rempah di masa lalu itu sudah sampai menjangkau di kepulauan Afrika. Di benua Afrika itu udah nyampe tentang rempah ini, jalur rempah ini. Nah, kemudian di Yunani juga digambarkan tentang perlombaan perahu. Nah, perlombaan perahu ini menggambarkan bagaimana ruang kargo untuk rempah-rempah itu dihargai sangat mahal. Itu menggambarkan bahwa rempah sudah menjangkau hingga ke wilayah Eropa, khususnya di Yunani. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa ya jalur rempah itu udah sampai ke Afrika, udah sampai ke Eropa, itu jauh sebelum Masehi. Ya, kalau di Afrika digambarkan di tahun 1400 sebelum Masehi, sedangkan di Yunani kalau menurut cawan ini di sekitar 500 sebelum Masehi. Gambar di samping kalian yang sebelah kiri itu menggambarkan bahwa rempah Nusantara itu tidak hanya digunakan sebagai bahan penyedap makanan,
pengawet makanan, tetapi lebih dari itu, ia digunakan sebagai bahan industri obat-obatan, operasi kedokteran, dan bahkan untuk fungsi-fungsi eh, hubungan suami istri. Jadi begitu besar manfaat dari rempah-rempah ini, sehingga banyak diburu oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Nah, ini menggambarkan bagaimana begitu pentingnya rempah-rempah bagi kehidupan manusia pada masa lalu. Peta ini menggambarkan jalur perdagangan rempah-rempah, ya, dari mulai Nusantara, kemudian ke benua Asia, ke benua Afrika, sampai dengan ke Eropa. Cita rasa rempah ini mampu melayarkan ribuan kapal. Aromanya mengundang negara-negara Eropa untuk berdatangan ke pulau-pulau di Nusantara. Nah, mengapa kok rempah itu diburu oleh orang-orang Eropa? Nah, yang pertama alasannya adalah pada abad ke-17, buah pala dianggap mampu menyembuhkan wabah sampar yang sedang melanda Eropa. Biasanya buah pala ini digunakan untuk obat demam dan perut kembung. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai aromaterapi. Yang ketiga, sebagai penghangat di cuaca yang dingin dan menambah aroma dan cita rasa kelezatan masakan. Nah, di sini menggambarkan bagaimana orang-orang Eropa ya, itu sangat membutuhkan rempah-rempah dari Nusantara. Karena bisa buat pengobatan, kemudian juga untuk cita rasa makanan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita cukupkan dulu sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.